yang ateistik gitu, karena si Locke ini kan cukup religius ya. Dia bilang moral segala akal budi itu kan dari Tuhan gitu. Nah, Locke bilang law of nature ini tuh menuntun, menuntun itu sorry, aku tipe nggak nyadar, menuntun manusia gitu untuk bisa menghormati hak-hak orang lain gitu, nggak membunuh, nggak merampok, nggak merkosa dan lain-lain gitu, kayak menjaga keseimbangan dan mencegah konflik gitu. Karena secara alamiah asumsinya adalah manusia itu lebih untung ketika mereka bisa bekerja sama daripada mereka berkonflik gitu. Makanya Bastiat, ada pemikir libertarian lain bilang ketika sebuah barang nggak bisa melintasi negara, perbatasan negara, yang masuk itu tentara gitu. Jadi kayak eh, perang, konflik segala macam kebanyakan itu terjadi karena kegagalan membangun kerjasama gitu. Nah, makanya kerjasama itu cukup vital dan Locke bilang law of nature inilah yang membentuk kayak mendorong manusia bekerja apa lebih cenderung untuk bekerja sama gitu. Bukannya kayak konsepsi Hobbes yang bilang kalau nggak ada pemerintah nanti jadi macam-macam di bukunya yang judulnya Leviathan itu gitu. Nah, terus karena nggak ada hukum di state of nature, di kondisi tidak ada pemerintahan tadi itu, nggak ada sistem hukum formal gitu, adanya hukum alam ini tadi, berarti kalau misal in case ada orang yang melanggar hak orang lain, itu anomali gitu, dan mekanisme penyelesaiannya seketika itu juga gitu, kayak individualistik gitu, kayak misal apa di kondisi aku terdampar bareng Mas Nanang gitu, berdua doang di pulau nih, terus aku punya roti sebiji gitu. Nah, Mas Nanang kan minta makan nggak aku kasih, akhirnya dia milih kekerasan gitu, dia nyari pisau atau bambu buat ngebunuh aku gitu. Maka aku juga punya mekanisme yang sama gitu untuk melindungi diri, dengan cara aku akan nyari kayu yang lain gitu untuk melindungi diri gitu. Itu mekanisme penyelesaian hukum di law of nature gitu. Next. Nah, disinilah masalahnya terjadi gitu. Kalau kalau manusia hidup tanpa otoritas hukum, tanpa pemerintah, tanpa politik dan lain-lain, kenapa bisa tiba-tiba ada negara, tiba-tiba ada Republik Indonesia, tiba-tiba ada berbagai macam bentuk negara dengan ideologi dan sistem hukum itu ada karena penyelesaian hukum yang sifatnya individualistik kayak di Law of Nature yang aku jelaskan di slide sebelumnya itu akan sangat rumit gitu, karena seberapapun kita mendukung individualisme, pada akhirnya kita hidup dalam sebuah konsepsi yang namanya masyarakat kolektif gitu. Kita ada di keramaian gitu, dan eh mekanisme hukumnya law of nature tadi kan cukup kompleks gitu. Karena dalam level individu, makanya akhirnya ada di sinilah negara lahir gitu. Kalau Locke bilang negara lahir dari kontrak sosial gitu. Jadi kayak kontrak sosial, beberapa orang sepakat kayak nunjuk orang lain, lu punya kekuasaan untuk mengadili hal-hal tertentu gitu, untuk menyelesaikan beberapa masalah dari kami yang tidak bisa kami selesaikan sendiri gitu. Nah, terus dari setelah kontrak sosial ini membentuk negara, membentuk pemerintah, membentuk hukum, perdebatannya muncul lagi nih. Kira-kira orang eh, yang kita beri otoritas sebagai pemerintah dengan dalam kontrak sosial yang dilakukan oleh nenek moyang buyut-buyut kita dulu sebelum jadi Homo sapiens ini, kira-kira mereka boleh ngatur apa aja gitu. Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Next. Nah, Locke, Locke, aku bingung pronunciation namanya. Jadi si Locke ini punya konsep namanya natural rights atau
hak-hak alamiah. Jadi itu tuh hak-hak dasar yang melekat sama individu dari dia lahir sampai dia mati gitu, yang sifatnya apa ya? Ada begitu aja gitu. Atau kalau religius bilang dari Tuhan gitu. Kalau orang religius gitu. Tapi kalau nggak religius ya bilangnya kayak itu hak yang melekat karena lu manusia gitu. Sebagai manusia begitu lahir kamu punya hak ini gitu. Yang melekat secara otomatis gitu. Apa aja? Ada tiga nih, tiga biji hak ini. Namanya hak hidup, hak bebas, dan hak properti atau hak kepemilikan. Nah, si Locke bilang, eh, tugas pemerintah, otoritas politik, atau hukum yang dibuat lewat kontrak sosial tadi adalah untuk memastikan, untuk memastikan terjadi apa ya, memastikan tiga hak dasar ini tuh dilindungi. Jadi memastikan nggak ada yang saling bunuh, memastikan nggak ada yang saling memperbudak, dan nggak ada memastikan nggak ada yang saling apa ya, properti itu bisa diartikan secara luas ya, misal merampok atau mengambil alih kepemilikan seseorang gitu misalnya. Jadi tadi setelah karena apa, natural natural law itu cukup complicated dalam beberapa kasus, mereka sepakat bikin negara, mereka sepakat bikin hukum, dan batasnya adalah cukup untuk tiga ini gitu. Jadi pemerintah nggak boleh, otoritas yang ditunjuk ini nggak boleh ngatur selain tiga hal ini gitu, nggak boleh. Jadi cuma tiga ini aja batasnya gitu, idealnya gitu. Dan kalau ditarik makin jauh lagi nanti metode pengawasannya bisa lewat trias politika atau lain-lain gitu. Next. Nah, itu sebenarnya jawaban singkat padat jelas sih. Tapi mungkin aku ini berharap ini jadi pemantik diskusinya gitu. Jadi kan pertanyaan riset, pertanyaan riset apa ya, pertanyaan besarnya kayak mengapa kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kawan-kawannya itu terus ada, ya karena tiap individu itu punya kemampuan, skill, dan kemauan yang berbeda-beda gitu dalam memperoleh properti, dalam memperoleh sumber daya, dan menggunakan atau memanfaatkannya gitu. Ada orang yang males, ada orang yang rajin, ada orang yang bisa kerja cepat, ada orang yang bisa bekerja lambat. Simpelnya gitu. Kenapa begitu? Karena si John Locke ini, misal soal properti, eh, apa ya? Simpelnya individu, aku misalnya, dalam hak atas properti itu, aku tuh punya hak untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam yang sumber daya nggak harus sumber daya alam, mengelola uang lah, simpelnya mengelola uang, mengelola barang, mengkonsumsi, memproduksi apapun yang aku dapatkan dengan tangan dan tenagaku gitu. Kayak tapi eh, hak atas properti ini kudu dipahami dalam kerangka kebebasan negatif gitu, kebebasan kebebasan dari gitu. Sorry, kebebasan untuk, bukan kebebasan dari gitu. Mungkin itu aja apa ya, short presentationnya. Aku berharap lebih ini tuh lebih seru, bakal didiskusikan sih, soalnya ini akan cukup luas gitu ketika membahas kemiskinan. Dan ini referensi yang aku gunakan cuma tiga, dan di essence mungkin pembahasan ini tuh ada di bab 2 di Essential of John Locke, karya Eric Mark, terbitan Fraser Institute. Terima kasih. Oke, terima kasih Kim atas presentasinya. Oke, teman-teman, menarik tadi yang disampaikan eh, Mas Kim ini, bahwa teorinya terkait teori John Locke ini terkait dengan set of nature itu, eh, selain John Locke ada filosof lainnya yang dalam satu generasi atau tidak jauh lah generasinya itu, yaitu yang tadi di-mention sama eh, Kim, yaitu Hobbes, Thomas Hobbes dan Locke sama-sama punya eh,
apa namanya punya teori yaitu state of nature. Nah, state of nature ini penting sekali eh, untuk untuk menentukan kira-kira otoritas pemerintah apa yang diperlukan untuk mengatur atau untuk menjaga hak-hak warga negaranya atau kebebasan warga negaranya itu terjamin, tidak ada yang mengganggu baik oleh warga negara apa sesama warga negara atau dalam masanya adalah oleh pihak raja sendiri gitu pada masa itu. Nah, kalau Hobbes dengan apa namanya dengan eh, leviatannya dan kalau dengan Treatise Two of Government-nya itu berbeda apa namanya hasil dari state of nature. Kalau Hobbes yang lebih ke state of war dalam state of nature-nya lebih ke manusia dalam kondisi alamnya itu cenderung anarkis, cenderung apa namanya homo homini lupus saling menyerang satu sama lain sehingga perlu masyarakat ini warga negara lakukan kontrak sosial yang mana diperlukan sebuah otoritas atau sebuah pemerintahan yang kuat, yang sangat dominan, yang sangat bisa mengatur secara ofensif para masyarakat yang cenderung saling berperang ini sehingga ujung atau hasil dari pemikirannya Hobbes adalah diperlukan sebuah pemerintahan yang otoriter yang tangan besi yang leviatan untuk mengatur dan menjamin kebebasan warga negara dan hak-haknya tidak diganggu oleh sesama warganya atau pihak lain gitu. Sedangkan eh, nah, state of nature dari Locke ini berbeda dengan apa namanya dengan Hobbes yang cenderung di mana hasilnya yang dibutuhkan pemerintah seperti apa adalah pemerintah yang eh, tujuannya adalah yang tadi disampaikan oleh Kim untuk menjamin tiga kebebasan dasar itu tidak diganggu oleh siapapun bahkan oleh pihak pemerintah atau pihak otoritas yang dipercaya melalui kontrak sosial untuk mengatur, menjamin dan menghargai hak-hak dasar tadi hak hidup, hak properti dan hak kebebasan tadi. Dan ya ujungnya adalah demokrasi yang tadi di awal disampaikan bahwa apa namanya Locke ini sangat pemikir filsafat politik yang sangat berpengaruh hingga saat ini terkait dengan demokrasi, terkait dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Dan mungkin itu apa namanya diskusi yang menarik dan tadi disinggung juga terkait dengan soal ketimpangan. Tadi menarik teman-teman, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi teman-teman jika ingin bertanya mungkin bisa langsung di chat atau raise hand untuk bertanya langsung ke pemateri kita ini. Eh, Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, oke. Mungkin lebih dielaborasi sedikit gitu. Tadi kan terkait dengan ketimpangan gitu. Kenapa ada yang lebih kaya, kenapa ada yang tidak lebih maju secara ekonomi gitu. Dan saya dengar, apa namanya, bukan saya dengar, seingat saya itu John Locke itu dalam apa namanya, dalam hak properti ini punya punya dua hal yang berbeda properti secara fisik kayak apa namanya kayak tanah, rumah, uang, ya inilah benda materi lah dan juga ada satu namanya self ownership. Jadi dalam diri kita kayak otak kita, badan kita yang bisa apa namanya bisa kita kapitalisasi gitu otak kita untuk menghasilkan uang ya, kita sebut sebagai self ownership itu mungkin bisa apa namanya dielaborasi sedikit satu Kim. Silakan Wah, Kim. eh sebenarnya kan hak properti ini tuh paling luas ya kalau kita bahas natural rights gitu kayak bahkan dari tiga tiga natural rights tadi kalau diperes gitu itu tuh intinya soal properti gitu kayak hak hidup itu kan berarti kan itu self ownership gitu itu dan juga hak bebas itu juga self ownership gitu kayak hak atas tubuh kita sendiri otonomi tubuh kita sendiri
untuk melakukan apapun terhadap tubuh kita gitu. Dan kita juga bebas dari pembatasan gitu untuk melakukan sesuatu terhadap tubuh kita yang tidak merugikan orang lain gitu. Nah, terus kalau sebenarnya sih kalau kalau mau ngobrolin soal ketimpangan gitu, kenapa bisa terjadi? Ya itu tuh aku aku rasa sih ketimpangan tuh bukan sesuatu hal yang bisa hilang gitu ya. Kayak mungkin dia cuma bisa diminimalisir gitu karena balik lagi eh law of nature itu, sorry, natural rights, property rights itu tuh memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengelola properti mereka sendiri gitu. Dan di law of nature, di yang kewajiban moral tadi, yang dibilang dari Tuhan itu kan, yang penting tidak merugikan orang lain gitu. Dengan demikian, berarti kan eh, nggak ada kewajiban nggak ada apa ya nggak ada kewajiban bagi seseorang untuk melakukan redistribusi kekayaan gitu loh. Kayak misal misal aku kerja gajiku 15 juta per bulan, amin. Terus apakah selama aku mendapatkan pekerjaan dengan gaji 15 juta itu tidak lewat bunuh orang, rampok bank, apalagi ngebegal gitu, itu kan berarti kan kayak morally correct gitu, morally correct menurut law of nature. Dan aku punya hak sepenuhnya atas uang itu yang aku dapatkan untuk apapun, untuk kesenanganku, dan kesenangan ini kan subjektif kan. Ada yang kesenangannya dengan minum-minum, ada yang kesenangannya dengan judi kripto, ada yang kesenangannya dengan jadi dermawan gitu. Jadi ini sih sebenarnya apa kenapa ketimpangan terjadi ya karena setiap orang itu tuh punya kemampuan yang berbeda. Kalau ngomongin soal self ownership tadi itu kemampuan kapitalisasi dirinya juga berbeda-beda gitu. Ada orang yang kemampuannya apa eh, coding, coding apa eh, bikin website gitu, bikin website ya dia bakal dapat gaji yang berbeda gitu dengan orang yang kapitalisasi dirinya cuma bisa sorry to say semprit-semprit peluit di parkiran gitu. Itu bakal beda kan karena dia punya tiap orang punya kemampuan yang berbeda gitu. Dan cara apa John Locke ini intinya menawarkan hak properti itu adalah kamu punya hak untuk eh, melakukan apapun as long itu nggak merugikan orang lain untuk dapat properti yang kamu inginkan sebanyak mungkin, ditumpuk mau di apa-apakan terserah. Dan nggak ada kewajiban kan sebenarnya nggak ada kewajiban untuk eh, mendistribusikan kekayaan gitu. Itu jadi kayak sesuatu yang menurutku jadi sesuatu yang natural gitu, kayak ketimpangan tuh nggak bisa dihindarin gitu karena tiap orang punya keunikannya masing-masing gitu. Oke, terima kasih Kim. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anggun. Apakah di masanya juga memperjuangkan hak properti? Dalam konteks ini adalah warisan dari leluhurnya. Aduh, ini kayaknya ini kudu baca jurnal dulu nih. Pertanyaan spesifik banget soal warisan. Ini, eh ini Jujur aku kurang tahu dan kurang kurang apa ya? Kurang banget baca soal John Locke di spesifik topik ini. Tapi kalau mau pakai logik hak properti, ya berarti including hak hak apa? Sorry, hak warisan ya. Hak atas warisan tuh kayak sepaket kan kayak misal bapakku bersusah payah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan gitu, saham segala macam, tabungan. Terus pas dia mau sekarat gitu, mau mati, dia karena itu propertinya dia memutuskan memberikan propertinya ke aku gitu. Ya, berarti itu bentuk penerapan hak kepemilikan pribadi gitu, bentuk hak atas properti dan juga kemerdekaan gitu atas pilihan free choice gitu. Itu nunjukin free choice gitu. Jadi kalau soal spesifik itu mungkin
nggak tahu ya, tapi kalau dengan kerangka berpikirnya John Locke harusnya iya. Tapi itu akan jadi perdebatan lagi tuh soal apakah proses pengumpulan harta bendanya nenek moyangnya John Locke itu etis atau tidak gitu. Gimana kayak misal eh, ningrat-ningrat Inggris tuh Pangeran Charles itu apakah mereka punya hak atas istana mereka, atas mahkota mereka yang dulu didapatkan lewat kolonialisme, lewat pembunuhan-pembunuhan di India, di nyaris di seluruh dunia gitu. Dan itu akan jadi perdebatan baru gitu. Gitu, Kak Anggun. Ya itu soal tadi penting itu Kim. Karena ini filsafat politik yang tadi kamu sampaikan maksudnya yang menjadi alasan beberapa pemikir filsafat politik yang pro terhadap redistribusi kekayaan itu. Salah satu apa namanya? Salah satu alasan kenapa kebijakan pemerintah yang saat ini untuk melakukan redistribusi kekayaan, salah satu alasannya ini ya apa namanya ngobrolin filsafat politik itu salah satu alasannya adalah karena eh, orang-orang kaya, tanahnya banyak sekali, terutama di Inggris, juga di Indonesia mendapatkan kekayaan dari 2, 3, 4 generasi yang lalu dengan secara tidak sah gitu. Secara tidak sah, cara apa namanya, matok-matokin tanah adat dan lain sebagainya, terus apa namanya, eh, dari penjajahan gitu itu tanahnya orang karena atas nama penjajahan diklaim oleh apa namanya pihak yang menjajah sehingga para apa namanya para jenderal para lord itu mereka punya tanah yang sangat luas sekali gitu dan itu dianggap tidak fair gitu sehingga dan kebijakan kekayaan itu penting dilakukan itu salah satu alasannya begitu itu kalau apa namanya kalau tadi apa dikaitkan dengan pertanyaan Bang Gun tadi gitu. Terus soal argumentasi mereka terkait ini gimana Kim? Tadi kan kamu sampaikan kamu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu setuju dengan kebijakan retribusi kekayaan untuk memastikan kesenjangan ekonomi itu tidak terlalu lebar. Oh Silakan iya, Om Kim. iya betul. Sebenarnya ya redistribusi kekayaan ini kan bentuk pelanggaran kontrak sosial ya. Ya walaupun aku nggak terlibat dalam proses pembuatan kontrak sosial yang dilakukan nenek moyang kita ratus ribuan tahun lalu gitu. Ini kan kesepakatannya bahwa pemerintah itu kan sebagai kayak wasit gitu yang menjamin tiga hak dasar tadi itu dilindungi gitu. Sedangkan dalam proses redistribusi kekayaan itu tuh terjadi pelanggaran hak atas properti gitu. Kenapa? Ya, sebenarnya logiknya simpel sih kayak saat teman-teman bayar pajak ke kafe gitu seringnya, terus pas ngecek bond ada PPN 10%, pasti aku rasa 95% dari kalian bakal dongkol gitu. Kayak yang harusnya 23.000 jadi 25.000. Kayak ya nggak banyak, which is itu nggak banyak sebenarnya. Cuma kayak tetap aja dongkol gitu kadang kalau ngeliat nota. Makanya kalau habis beli kopi kadang saya langsung robek gitu biar nggak dendam. Eh itu tuh itu kenapa itu bentuk pelanggaran hak atas properti? Karena misal simpelnya saya menghasilkan kekayaan sebagai pekerja NGO yang bikin laporan dari pagi sampai malam, terus malamnya masih direvisi lagi, terus ditinggal tidur, besok bangun paginya dicek minta revisi lagi gitu kayak bersusah payah, terus aku digaji UMR 2,2 juta simpelnya. Terus karena ada orang lain yang kemampuan mengkapitalisasi dirinya lebih rendah dari aku, karena alasan apapun itu, entah karena kurang produktif, karena kurang cerdas, karena berbeda skill, karena berbeda kemauan, whatever itu, yang pendapatannya cuma 1 juta sebulan gitu. Dan kemudian aku diharuskan, misal menyerahkan 15% pendapatanku untuk orang yang gajinya cuma 1 juta tadi, yang bahkan mungkin aku nggak kenal, dengan alasan
biar nggak ada ketimpangan sosial gitu. Itu tuh benar sebenarnya itu basic logiknya gitu yang menjelaskan kenapa redistribusi sosial itu tuh sebenarnya eh distribusi sosial melalui negara lebih tepatnya ya udah spesifik redistribusi sosial melalui negara melalui mekanisme hukum itu bentuk perampokan gitu, bentuk pelanggaran hak atas properti gitu. Nah, eh tapi apakah ini berarti nggak boleh ada redistribusi sosial, redistribusi sosial? Ya nggak juga gitu, voluntary kayak kurasa kayak John Locke tadi di awal bilang kita kan punya law of nature tuh, hukum moral yang mengatur alami gitu. Misal aku non religius gitu, aku nggak percaya ada surga di atas sana setelah kita mati. Tapi kayak pas aku lihat emak-emak gendong anak di lampu merah, terus kayak kelaparan gitu, ya pasti aku akan otomatis ngerogoh kantong celanaku nyari 1.000 2.000 gitu. Kayak itu bentuk sebenarnya itu bentuk redistribusi sosial yang terjadi gitu tanpa negara. Kita bisa melakukan itu tanpa negara dan nenek moyang kita pun juga sebenarnya melakukan itu gitu. Kayak proses-proses pertukaran sosial, pasar, apa yang aktivitas ekonomi, semua itu sebenarnya udah bentuk redistribusi sosial dan nggak perlu gitu kita misal negara ngewajibin pajak sekian persen, misal pajak 15% untuk yang gajinya di atas 10 juta gitu. Kenapa? Karena untuk membantu mereka yang gajinya di bawah 10 juta gitu. Padahal kan nyari 10, gaji 10 juta itu kan butuh proses gitu. Kayak ada berbagai macam variabel yang bikin dia bisa layak dapat gaji 10 juta gitu. Oke, terima kasih Mas Kim. Ada yang resen, mungkin sebelum ke penanya yang chat, kita kasih kesempatan dulu untuk yang resen. Silakan, Marcel. Ya, izin. Terima kasih Mas Sukron Hadi. Ketemu lagi ya. Saya sebelumnya Mas Imam kenalin saya Marcel dari alumni Sekolah Indeks juga di Lampung waktu itu. Saya ingin coba eh, mengkritisi sedikit sih Mas. Jadi saya punya pandangan, kan saya sempat eh, cari tahu juga lah tadi terkait dengan topik kita pada malam ini. Saya lebih sepakat dengan pandangan Thomas Hobbes gitu ya. Juga berkaca dari pandangan Machiavelli di Il Principe-nya bahwa memang manusia pada dasarnya apa ya, diselimuti oleh karakter-karakter buruk yang cenderung membuat dia kepada penyimpangan-penyimpangan. Nah, tadi kan sebetulnya tulisan terkait dengan John Locke ini adalah sebuah bentuk kritik atau antitesis dari pandangan Thomas Hobbes tersebut dalam buku Leviathan. Apa yang menjadi argumentasi, Mas, terkait dengan pandangan John Locke tadi terkait dengan hak alamiah dalam diri manusia. Karena kan sebetulnya dia ini juga orangnya, kalau nggak salah, tolong dikoreksi, orang yang empirisme banget gitu kan, berkaca terhadap realitas-realitas sosial yang dia lihat pada saat itu. Apa yang menjadi dasar pemikiran dia terkait hak alamiah ini. Nah, itu terkait dengan fundamentalism question saya. Nah, yang kedua, ada nggak sih Mas pandangan eksplisit terkait pandangan John Locke mengenai apa itu tentang ketidakadilan dan ketimpangan dan kaitannya dengan situasi yang konkret di Indonesia pada hari ini, Mas. Mungkin gitu, izin Mas Imam. Oke, thank Thank you. you. Set Oke, banyak lanjut. pertanyaan. Langsung, Kim. Eh, Tadi pertanyaan pertamanya Mas Marcel ini persis kayak yang pertanyaan yang Guntur ya, Kak Guntur di chat ya, soal kondisi natural state Iya, sama. tanpa dominasi yang tersentral tadi, berarti kan tetap akan ada chaotic gitu ya. Kita kudu memahami dulu ya konsep state of nature itu tuh kondisi sebenarnya itu kondisi imaginable di mana nggak ada eh, apa ya, nggak ada hukum sama sekali gitu. Ya, berarti apa ya? Gimana? Bentar, saya agak bingung merangkai katanya. Intinya, eh bentar, agak kesulitan merangkai kata. Buka catatan dulu. Saya bikin catatan khusus soal pertanyaan ini. Nah, oke, ketemu. Jadi dalam kondisi natural states, ya itu berarti kondisi manusia kalau nggak ada otoritas ya, berarti mereka free dan equal karena
nggak ada yang namanya hierarki natural gitu, kayak hierarki alami gitu, itu nggak ada gitu. Kenapa gitu? Ya asumsiku, pembacaanku adalah karena John Locke cukup religius ya, bahwa eh pembacaanku kan John Locke itu cukup religius dan di beberapa buku dia cukup mention bahwa natural rights, natural law itu semua itu kayak eh buatan Tuhan gitu yang kayak sehingga kayak membentuk gitu, kayak berarti kalau sampai misal disebutkan di situ ada kelompok preman gitu, berarti itu udah bukan state of nature gitu, karena ada hierarki di situ gitu. Of nature tuh kondisi di mana literally nggak ada hierarki buatan gitu. Kenapa? Karena si Locke nggak percaya ada hierarki alami gitu di manusia gitu. Dan misal kelompok preman menegakkan otoritasnya, ya itu tuh salah satu proses pembentukan negara sebenarnya kalau mau dilihat dulu. Mungkin proses pembentukan negara-negara proto states itu juga lewat penaklukan-penaklukan seperti ini gitu. Walaupun kalau mau pakai kerangka John Locke, dia lebih berpikir bahwa negara itu dibentuk lewat kontrak sosial, di mana misal kita udah berkelompok, terus ada beberapa masalah yang nggak bisa diselesaikan secara individual, kita tunjuk orang untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Sistemnya gitu sih sebenarnya. Terus pertanyaan keduanya soal cara spesifik dalam kondisi Indonesia, ya ini agak bingung aku jawabnya karena emang jujur Locke itu hidup tahun 1600-an. Itu zaman perang 30 tahun Protestan Katolik, dan dia nulis itu karena dia nulis Treatise of Government itu kan salah satunya karena capek lihat perang dan otoritarianisme raja gitu. Walaupun mungkin nggak secara spesifik punya kondisi yang sama ya, tapi kerangka berpikir besarnya John Locke itu tuh bisa dipakai untuk menyelesaikan banyak hal di Indonesia gitu. Misalnya kita bayangin pemerintah kita tidak mewajibkan apa, misal kemiskinan ya, dalam konteks kemiskinan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, mengakibatkan PHK besar-besaran dan penyerapan tenaga kerja kurang, akhirnya industri informal yang berkembang. Ini masalah real kita yang hari ini. Kalau pakai logika John Locke, penyelesaiannya ya hak properti ini kudu diperluas gitu, kayak misal penyebab industrialisasi gagal di Indonesia apa, kenapa nggak ada investasi masuk, karena di Indonesia banyak regulasi yang membatasi perekonomian, membatasi investasi-investasi tadi, kayak misal kudu TKDN 20%, terus pajak sekian gitu. Itu tuh kan nunjukin kayak apa ya? Sebenarnya kita bisa gunakan gitu kerangka berpikir natural rights tadi itu dalam bernegara sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu. Game. Silakan Mas Nana. Ya, makasih Mas Ukron. Ada dua hal sih. Yang pertama terkait yang Marcel. Eh, Tadi ada pertanyaan dari Marcel. Lalu yang kedua pertanyaan buat Kim ya, yang mungkin nanti jawabannya bisa nyambung ke beberapa pertanyaan sebelumnya juga ya, dan mungkin ada yang di bawah yang di chat. Yang pertama, yang ini tanggapan maksud saya untuk yang Marcel. Eh, Sepengetahuan saya sih memang benar tadi kata Marcel, to apa Locke ini empiris sama dengan Hobbes ya. Sehingga jadi pertanyaan itu valid banget kalau ditanyakan kenapa mereka punya pandangan yang berbeda padahal sesama empiris gitu kan. Kira-kira gitu ya Sel ya. Nah, kemarin di pertemuan awal saya juga sempat nyinggung soal empirismenya John Locke di pertemuan pertama ya. Dan dia terkenal dengan konsep white papernya yang biasa disebut sebagai tabula rasa. Dan itu dia membayangkan manusia kayak kertas putih ya yang nggak ada apa-apanya kan, kira-kira kayak gitu ya. Lalu kalau kalau kita ngelihat dari sudut pandang empirisme yang ada sebelum Locke, maka itu bisa dilihat kayak ya berarti manusia itu betul-betul produk lingkungan sebenarnya kan, akhirnya kan. Artinya kalau Locke ngelihat lingkungannya
perang apa segala macam, mungkin dia akan punya persepsi yang sama kayak Thomas Hobbes misalnya ya. Aku ngeduga-duga aja nih sambil coba bikin match dengan pertanyaan Marcel ya. Tapi kayaknya kalau dibayangin kira-kira arahnya ke situ nih. Nah lalu emang gimana sih yang Locke lihat kira-kira gitu? Eh, saya nggak tahu persis sebenarnya apa yang Locke lihat, tapi kalau dalam beberapa hal kan memang Locke juga mengalami masa-masa perang ya, perang sipil dan segala macam yang kalau dilihat dari situ mungkin kenapa dia nggak sama dengan pandangannya dengan Hobbes gitu kan. Nah, eh tapi yang kemarin juga sempat saya singgung adalah eh Locke percaya dengan reason dan Kim tadi udah sebut soal itu. Dan ini yang membedakan empirisismenya John Locke dengan empirismenya Thomas Hobbes dan beberapa empirisme Inggris sebelumnya, sehingga sering dibilang juga kalau Locke ini pendiri tradisi empirisme Inggris. Saya nggak nemu alasan persisnya sih kenapa sampai Locke yang disebut pendiri empirisme Inggris bukan Hobbes misalnya. Tapi yang membedakannya adalah bahwa walaupun manusia tadi kayak kertas putih dan dipengaruhi oleh lingkungan, karena adanya reason itu ya, adanya nalar, adanya akal, akal inilah yang membuat apa namanya realitas yang dipersepsi ini kayak dipilah-pilah, di di lewat hukum-hukum di dalam nalar itu ya, lewat logika, lewat apa segala macam dan itu sifatnya given kan. Nah ini yang kita susah berdebat dengan Locke kan kalau udah begini karena dia sifatnya given hukum ini, hukum-hukum di dalam otak manusia ini, uh, ya Locke percaya itu dikasih oleh Tuhan ya tadi ada mungkin di kutipannya Iman ya ada itu bahwa itu given aja manusia membawa itu dan ini tetap membedakan dengan tradisi pandangan sebelumnya yang cenderung mengatakan manusia itu udah punya innate ideas tentang apa itu yang baik, apa itu yang jahat, apa itu yang bagus, apa itu yang jelek. Bahkan kalau kata Plato jauh sebelumnya kan bahkan benda-benda di sekitar kita pun kita sudah punya imaji mentalnya kan, sehingga kita tahu itu karena kita sudah punya salinan, bukan salinan, aslinya sudah ada di kita. Nah, Locke tidak seperti itu. Locke yang ada itu adalah nalarnya, yang prinsip-prinsip hukum-hukum yang membuat itu dipersepsi. Nah, mungkin paling situ ya kalau tanggapan saya ya. Bagaimana dia akhirnya bisa sampai ke kesimpulan yang berbeda dengan Hobbes ya itu saya nggak berani nebak-nebak sih. Itu sih kalau bagian yang saya tanggapan saya. Lalu yang kedua ini pertanyaan buat Iman. Mungkin kunci dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kalau ditarik ke belakang adalah ini mirip dengan komentarnya Mas Sukron juga. eh, ada body ownership, self ownership gitu ya. Ada property ownership. Kita langsung pisahkan aja deh. Yang properti ini maksudnya benda-benda luar gitu ya. Nah, kalau dalam konteks body ownership kan jelas nih dari lahir ya saya udah bawa begini gitu kan. Maka nalar kita, eh, organ-organ tubuh kita dan segala macamnya jelas punya kita gitu ya sebagai manusia. Nah, apapun itu bentuknya kita nggak bisa apa-apa. Kalau ada ketimpangan, difference gitu ya di situ ya itu emang lu udah begitu dari lahir gitu lah ya kira-kira ya. Kita nggak berhutang apapun orang yang punya kelebihan ability dibanding yang tidak punya kelebihan ability dibanding kita ketika itu bawaan lahir. Saya bisa mudah menerima itu. Tapi ketika memang masuk ke aspek yang kedua, properti eksternal, mungkin pertanyaannya adalah yang ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kemiskinan dan ketimpangan. eh, Apa sih sebenarnya justifikasi? Karena kan ada Locke juga mengakui ini kalau realitas eksternal ini kan sebenarnya unknown, nggak punya siapa-siapa sebenarnya gitu kan. Beda dengan badan kita yang kita bawa dari awal kita own, ini punya kita gitu loh. Sementara realitas eksternal ini nggak ada yang punya. Lalu apa argumen moral yang dipakai sehingga eh, kok tiba-tiba kita bisa gitu memiliki tanah gitu kan, memiliki benda-benda yang lain. Eh, itu ya pertama pertanyaan moralnya apa, kriterianya. Kedua, dan jika pertanyaan moral itu sudah terjawab, yang kedua adalah eh, bagaimana dengan perbedaan akses terhadap properti itu. Ada properti yang tidak dimiliki, ada orang-orang yang akan mengakuisisi properti, apapun landasan moralnya ya, yang membuat itu justified, sah. Nah, tapi ada perbedaan akses dalam ini. Ambil contoh gini nih, lo kan membayangkan suatu situasi hipotetis zaman dulu ketika belum ada negara pasti kan, dan mungkin manusia juga belum terlalu banyak, tanah berlimpah, sumber daya kelihatan banyak gitu ya.
Tapi tetap misalnya eh, antara orang yang lahir duluan dan orang yang lahir belakangan itu punya akses yang beda terhadap properti. Bagaimana menjelaskan keadilan dalam perspektif ini, apapun moralitas di belakangnya. Nah, itu sih. Nah, ini saya kira kalau bisa dijelaskan akan membantu menjawab beberapa pertanyaan terkait kemiskinan dan ketimpangan. Makasih. Oke, iya sih, ini pertanyaan yang cukup bikin bingung. Eh, tapi aku ada notice soal beberapa di chat dulu, jadi kayak ini perlu dijawab juga. Dalam Ya. natural states tanpa dominasi yang tersentral, tapi justru hanya terdesentralisasi ke aktor-aktor lain gitu. Ya, menurut gue itu bagus sih, malah proses desentralisasi kekuasaan ke banyak-banyak aktor gitu kan, karena eh, asumsi logikanya penguasa yang kecil itu tuh lebih mudah ditaklukkan atau lebih mudah untuk dikendalikan daripada penguasa yang gede gitu. Kita bisa lebih membayangkan kita ngekudeta lurah gitu daripada ngekudeta presiden gitu. Itu simpelnya. Terus soal Iwan Raswanda, salah satu pelaku yang menyebabkan warga negara miskin itu negara bukan sih, karena begitu banyak kejadian. Iya, iya, itu asumsinya kenapa negara harus kecil mungkin gitu. Bahkan kan esensi penciptaan negara kan hanya untuk melindungi tiga tadi gitu. Kalau sampai melebihi tiga hal tadi, ya berarti negara apa itu udah jadi big government gitu, dan itu pasti dampaknya akan kemana-mana gitu, mengontrol kebebasan masyarakatnya baik dalam aspek sosial, politik maupun ekonomi. Dan kalau itu udah ngontrol aspek ekonominya, ya itu yang akan bikin miskin gitu. Misal perampasan lahan sama negara, terus BUMN gitu. Teman-teman pernah mikir nggak sih sebenarnya BUMN itu merugikan teman-teman gitu? PLN, misal PLN, listrik mati sesuka hati, terus nggak ada kompensasi. Tapi kita nggak punya pilihan lain gitu selain PLN gitu. Mau nggak mau kita memakai produk PLN yang busuk ini gitu. Itu simpelnya. Terus pertanyaan Mas Nala ini kayaknya aku akan butuh bantuan banyak orang untuk menjawabnya. Soal justifikasi moral apa properti di luar. eh ada teori namanya, bentar, aku bingung mengindonesiakannya, tapi versi Inggrisnya namanya eh Labor Theory of Property gitu. Jadi saat seseorang eh mencampurkan tenaganya gitu, intinya dia ada effort ke sesuatu gitu. Tanah, simpelnya tanah nih, kita bayangin dunia kita ribuan tahun lalu manusianya baru 10 gitu. Ada tanah kosong di mana-mana kan. Aku itu sebagai satu dari 10 manusia ngolah satu part tanah itu yang nggak kepake, di situ aku tanemin jagung gitu, dan ternyata jagungnya berbuah gitu ya. Dalam konsep labor theory of property, ya ini udah cukup gitu untuk jadi justifikasi moral bagi aku untuk memiliki tanah tersebut karena aku ngelola itu gitu. Cuman begitu juga untuk hal-hal lain gitu, kayak kita ngumpulin barang apa properti itu ya, kenapa kita berhak atas gaji misalnya ya karena kita sudah melakukan sesuatu gitu, kayak itu kan voluntary exchange ya, proses exchange ini ya sebenarnya yang terjadi di uh, labor theory of property. Itu kan proses pertukaran ini gitu, kayak uh, aku bikinin kamu apa job deskku, apa bikinin website, udah selesai, ya udah aku dapat pertukarannya duit, gaji, barang atau apapun itu sebagai kompensasi gitu. Cuman kalau kita balik lagi ke tanah, isu tanah itu yang paling memicu perdebatan gitu kalau kita mau pakai kerangka eh, libertarian gitu, karena tanah itu kan apa ya istilahnya, aku lupa, kayak sumber daya yang terbatas. eh jadi sebenarnya ada beberapa konsep yang bilang bahwa
sumber daya yang terbatas itu tuh perlu dikelola secara kolektif. Sama yang bilang gitu Ostrom kalau nggak salah namanya. Dia bilang kan hal-hal yang nggak bisa diperbaruin itu tuh kudu dikelola bersama itu untuk memastikan eh, manusia-manusia selanjutnya kebagian gitu. Cuman ya ini balik lagi soal tanah gitu. Tanah ini tuh debatable gitu. Kalau kita spesifik bahas tanah ada pemikir lain namanya Henry George. Henry George ini tuh bilang eh semua hal itu tuh boleh jadi properti pribadi kecuali tanah gitu. Jadi dan semua pajak itu semua pajak itu tuh nggak ada justifikasinya. Jadi satu-satunya pajak yang punya justifikasi itu pajak tanah gitu. Kenapa? Karena tanah itu terbatas gitu. Kayak misal aku nguasain setengah dari dunia, tanah dari setengah dunia itu ya sisanya nggak kebagian gitu. Makanya dia bilang hal-hal kayak gini tuh kudunya dikelola secara kolektif gitu. Mungkin aku butuh bantuan sih untuk kalau emang ini akan jadi diskusi baru gitu. Oke, Aku terima kasih nanggepin Kim. balik boleh nggak, Oke, silakan, Ron? silakan Mas Nanang. Siap, siap, Mas Iya, Nanang. sedikit aja sih. Emang itu betul tadi yang disebut Iman. Jadi akhirnya menjadi debat kan. Makanya juga muncul pertanyaan-pertanyaan di bawah tadi itu. Eh, Mungkin ini bisa dikaitkan sama betul tadi ada labor theory of value ya atau property ya istilah Iman ya. Nah, tapi juga itu satu prinsip yang ada di Locke, kenapa itu justified. Nah, yang menarik ini sebenarnya yang akhirnya memicu banyak sudut pandang ketika Locke menawarkan sebuah proviso itu kan, sebuah prasyarat lain selain bahwa kita mempunyai effort, eh, syarat yang tidak membuat kehidupan orang lain menjadi lebih buruk. Artinya, kita sah mengakuisisi suatu properti dengan mengerahkan effort gitu ya. Asalkan ketika kita mengakuisisi itu tidak membuat orang lain nasibnya menjadi lebih buruk. Maka di situ muncul tafsiran misalnya kalau tadi Ostrom ya akhirnya beberapa sumber daya memang harus dikelola lewat kesepakatan kolektif. Jadi kayak muncul kontrak sosial baru lagi bagaimana mengelola sumber daya ini kayak gitu kan. Nggak bisa langsung begitu saja diakuisisi. Tapi ada juga pandangan yang mungkin eh, ya kita bisa berdebat lagi akhirnya di sini eh, bahwa menafsirkan tidak membuat nasib orang lain lebih buruk itu bisa punya arti banyak. Bisa dalam arti misalnya salah satu yang optimis misalnya di buku lain dalam menafsirkan Locke ini misalnya ketika orang mengakuisisi suatu tanah misalnya lalu tanah itu dibuat menjadi lebih produktif dan karena lebih produktif dia menghasilkan banyak keuntungan yang itu tersebar ke masyarakat yang tadinya tidak bisa mendapatkan value. Tanah itu kan kalau dianggurin nggak ada value-nya ya. Tapi ketika dia diprivatisasi oleh seseorang, diakuisisi, kemudian diolah dan melahirkan ini yang baik, produktif, asetnya, maka dia menguntungkan masyarakat juga akhirnya. Nah, eh, kalau ini terpenuhi prasyarat yang dari Locke ini, maka sebetulnya itu justified secara moral. Nah, yang jadi pertanyaan yang muncul perdebatan ini kan akhirnya kriteria-kriteria produktivitasnya itu kan ketika seseorang atau sekorporasi melakukan akuisisi misalnya selain mekanisme-mekanisme yang dilakukan, apakah betul sudah memberikan manfaat bagi banyak orang atau justru malah membuat nasib orang lain jadi lebih buruk? Misalnya ada industri apa hilirisasi nikel, misalnya, apakah betul itu membuat nasib orang lain jadi lebih baik karena proses itu, atau malah membuat orang-orang yang tadinya hidupnya baik-baik aja malah jadi belangsak. Nah, ini misalnya kayak gitu. Itu sih tanggapan saya, Mas Sukron. Oke, terima kasih Mas Nanang. Sepertinya waktu kita sudah melewati waktu yang seharusnya.
Mungkin sebelum Mungkin masih terima bisa, kasih Mas. untuk Satu teman-teman pertanyaan lagi, yang Mas. sudah- Masih ada yang bisa satu. satu Oh, pertanyaan. oke, Ya, mungkin ada kasih teman-teman satu yang lain. pertanyaan lagi. Iya, maksudku aku ingetin aja masih ada 10 menitan. Mungkin yang lain mau ada yang tanya gitu. Oh, oke, masih ada satu pertanyaan. Oke, kalau ada ya. Dari siapa, Ded? Di situ, Ded, yang bertanya, Ded. Ini yang di komentar udah di-mention semua, Mas. Oh, sudah dijawab semua. Oke, ya Udah sudah. dijawab semua Yang belum? kemiskinan struktural kayaknya belum deh tuh. Iya. Nah, aku sebenarnya paling kepikiran, aku udah kepikiran pasti akan ditanyain soal ini kalau bahas soal natural law. Dan aku kebingungan menjawabnya. Aku udah iseng ngecek di AI, misalnya. Bahkan di AI pun konklusinya, apa ya, konsep natural natural rights tadi kayak hak atas properti, itu segala macam. Itu, kalau sampai ada yang miskin berarti kan melanggar itu. Itu kalau, tapi jawabannya adalah eh, apa, natural rights bisa apa, sorry, agak kepleset lidah. Kemiskinan struktural itu terjadi karena apa, natural rights-nya nggak diterapkan itu karena kita memahaminya dalam kerangka kebebasan positif gitu, kerangka kebebasan. Jadi konsep-konsep ekonomi, konsep-konsep filsafat kayak John Locke ini tuh kudu dilihat secara holistik gitu. Kayak kalau kita cuma pakai misal teori natural rights untuk menjelaskan eh, kemiskinan struktural, ya itu bisa jadi justifikasi untuk welfare state gitu. Misal hak atas kebebasan gitu. Buruh, misal aku buruh, aku kerja 8 jam, bisa aja dong aku merasa nggak bebas gitu. Kalau pakai kerangka berpikir kebebasan positif gitu. Aku harap mungkin teman-teman udah paham gitu definisi soal kebebasan negatif dan kebebasan positif gitu. Jadi kita kalau mau ngejawab soal kemiskinan struktural itu ya itu tuh dilihat dari kerangka kebebasan negatif gitu, bahwa law of nature atau natural right itu kan memberikan hak kepada individu untuk mengerahkan tenaganya untuk mendapatkan sumber daya selama itu tidak merugikan orang lain, menghasilkan kerugian orang lain yang kerugian itu juga debatable di debat selanjutnya. Itu hak, eh, cukup sampai di situ gitu loh. Jadi kebebasan negatif tuh teman-teman kebebasan negatif tuh misal tidak ada, kalau misal kita bahas sekolah gitu simpelnya, hak atas sekolah. Kebebasan negatif itu cukup dengan apa? Misal tidak ada hukum yang melarang orang Papua masuk sekolah. Tidak ada hukum yang melarang perempuan masuk sekolah. Tidak ada yang melarang gay masuk sekolah. Itu kebebasan negatif gitu. Sedangkan kebebasan positif, kalau kamu punya hak atas sekolah dipahami dalam kebebasan positif, ya berarti semua orang kudu sekolah di situ, walaupun miskin, walaupun apa, pun kondisinya gitu. Dan kenapa kebebasan positif ini jadi buruk gitu? Karena kebiasaan positif itu pasti datang coming with a cost gitu. Kayak kalau mau sekolah, semua anak sekolah gratis dipahami dengan kebiasaan positif tadi tuh, siapa yang bayarin gitu? Nggak mungkin kan, gurunya nggak dibayarin, listriknya nggak bayar gitu. Ini bayarinnya dari mana? Dari pajak umumnya. Pajak ini didapat dari mana? Dari ngerampok rakyat gitu. Kayak kita, kayak kita bayar di kafe PPN 10%, cukai, dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau kebebasan struktural itu kudu dipahami dalam apa, teorinya John Locke ini kudu dikombin dengan konsep kebebasan negatif, kebebasan positif itu. Aku lupa pencipta teorinya siapa gitu. Saya Berlin kalau nggak salah. Begitu. Oke, terima kasih Kim.
Mungkin sebelum ditutup, kasih closing statement. Apa ya closing statementnya? Ikutin kelasnya sampai sesi terakhir biar biar khatam. Soalnya apa ya? Mungkin mungkin bisa Memahami dipertegas gitu kan. Kenapa memahami pemikiran John Locke itu penting gitu. betul. Jadi dan holistik gitu. Jadi pemahaman kayak selama ini kan kita memahami filsafat, politik, ekonomi itu kayak hal yang terpisah gitu. Kayak kalau belajar filsafat aja, belajar politik, politik aja, ekonomi, ekonomi. Padahal kayak semua itu satu kesatuan gitu. Kayak itu juga kayak misal tadi menjelaskan soal kemiskinan struktural. Kalau cuman pakai filsafat natural rights-nya John Locke, ya nggak bisa. Kejawabnya akan jadi welfare state solusinya gitu. Tapi kalau kita combine dengan ide-ide konsep ekonomi kayak kebebasan positif, kebebasan negatif gitu, itu kan kita jadi bisa ketemu jawaban yang lebih baik gitu. Jadi kayak pelajarin segala sesuatu itu secara utuh gitu dan apa mengorganisir diri gitu. Karena eh, apa untuk kebebasan itu diperjuangkan gitu, direbut bukan diberi, bukan hasil pemberian. Gitu. Oke, eh, oke teman-teman. Terima kasih Kim sudah kasih closing statement, sudah memaparkan pemikiran John Locke ke teman-teman. Kita sebelum tutup ada pengumuman dari Dedi dan kita akan foto sama bareng Dedi juga. Mungkin pengumuman dulu sebelum foto, silakan Dedi. Eh, Oke, sebenarnya banyak ya yang belum kejawab, tapi memang kita harus sabar ya, karena ada 9 kelas, dan kemarin juga banyak pertanyaan-pertanyaan di pengantar yang belum kejawab. Dan teman-teman, em, jadi saya mau menginfokan bahwa ada 9 kelas yang akan berlangsung di setiap Jumat dan Minggu, dan itu benar-benar runtut ya, sesuai buku The Essential John Locke. Dan teman-teman bisa langsung daftar melalui IG Index atau link yang ada di Instagram Index. Em, Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, Kak Kim, Mas Sukron, dan tadi beberapa penanya. Dan dimohon teman-teman konsisten sampai akhir, terutama para narasumber ya, untuk konsisten mengikuti kelas sampai akhir. Mungkin sekian, Mas. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, sumbangan pemikirannya, pertanyaannya. Eh, Oke, ada pengumuman lain yang belum disampaikan Om Deddy. Silakan ngisi link apa ini? Link presensi yang mengikuti setidaknya 6 kali dari serial diskusi ini akan dapat sertifikat dari kelas ini. Jadi silakan isi yang link tadi biar dapat sertifikat bagi yang butuh sertifikat, tapi dengan syarat kehadiran minimal 6 kali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Selamat berjumpa lagi di pertemuan di kelas minggu depan. Sesi kita tutup, silakan jika ingin. Ciao, selamat malam. Thank you Nggak jadi foto ya? semuanya, guys. Nggak jadi foto ya? Sudah dipoto. Oh, Udah. Oke. Apa-apa. Oke, makasih ya. Oke, makasih ya. Thank you, ya. Kak Kim, Marcel, Makasih Bung semua. Marcel, Bung Guntur. Thank you. Thank you.